Halo, selamat datang di Praktikum Petrologi Acara 9. Kali ini kita akan membahas tentang deskripsi tekstur dan struktur pada batuan metamorf. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang definisi dari batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk akibat proses metamorfisme, biasanya terkena tekanan dan suhu yang tinggi. Metamorfisme sendiri itu adalah serangkaian proses yang mengubah tekstur dan atau komposisi mineral yang terjadi pada kondisi antara diagenesis dan withering sebagai batas bawahnya dan melting sebagai batas atasnya, menurut Raymond tahun 2002. Kemudian kita akan membahas tentang tekstur dan strukturnya. Tekstur sendiri adalah gabungan dari ukuran butir, bentuk butir, hubungan antar butir, distribusi butiran, dan orientasi butir. Biasanya tekstur ini tersebar di seluruh badan batuan. Sedangkan kalau misalnya struktur adalah fitur yang mengkarakteristikkan massa batuan yang lebih besar. Nah, struktur ini bisa aja nggak ada di seluruh batuan gitu, berbeda sama yang tekstur yang tadi tersebar di seluruh batuan. Kemudian kita membahas tentang tekstur batuan metamorf. Menurut Raymond tahun 2002, tekstur metamorf ini bisa dibagi menjadi foliasi, diablastik, granoblastik, kataklastik, dan relik. Nah, foliasi sendiri itu adalah pensejajaran mineral penyusun sehingga terlihat adanya perlapisan. Nah, foliasi ini ada foliasi slaty, ada foliasi sistos, ada foliasi gneisos, ada foliasi melanitik. Nah, kemudian diablastik dan granoblastik akan dijelaskan lebih lanjut agar terbayang bagaimana contohnya. Kemudian untuk kataklastik ini adalah fragmen yang dikelilingi oleh matriks yang lebih halus. Biasanya berada di zona yang shearing. Kemudian relik ini adalah tekstur pada batuan metamorf yang masih terlihat batuan asalnya. Kemudian kita coba bedah dari foliasi dulu, foliasi slaty dan sistos. Nih, jadi ada foliasi slaty. Foliasi slaty sendiri itu merupakan tekstur foliasi yang pensejajaran mineralnya itu berukurannya kurang dari 0,1 mm. Pada sampel hand specimen, tekstur slate itu biasanya avanitik dan biasanya terdapat belahan yang datar dan halus pada batuan. Kemudian yang sebelah kanan merupakan tekstur foliasi sistos. Foliasi sistos ini adalah pensejajaran mineral berukuran halus sampai sangat kasar. Ukurannya biasanya itu lebih dari 0,1 mm yang ditandai dengan ukuran dengan pensejajaran butiran mineral asikular, bladed, dan tabular. Biasanya mineral pilosilikat atomika dan amfibol. Kemudian tekstur yang ketiga dari foliasi ini adalah foliasi gneisos. Tekstur foliasi gneisos ini adalah pensejajaran mineral yang halus hingga sangat kasar, yang menunjukkan bending yang kontinu dan menunjukkan perbedaan mineral antar bandnya itu terlihat yang sangat jelas. Jadi perbedaan dari sistos dan gneisos ini, kalau misalnya gneisos lebih terlihat bendingnya. Kemudian yang keempat ada foliasi melanitik. Foliasi melanitik ini adalah foliasi yang menunjukkan adanya deformasi daktil atau plastis sehingga tampak seperti bergelombang. Foliasi sudah cukup, kita beralih ke diablastik. Nah, tekstur diablastik ini adalah tekstur yang dihasilkan dari butiran mineral asikular platy yang tidak sejajar, tersusun secara radiating dan berorientasi acak. Biasanya orientasi acak dan radiating ini biasanya dilihatnya dalam skala makroskopis yang berada di gambar sebelah kanan. Nah, biasanya tekstur ini hampir mirip dengan tekstur granoblastik pada hand specimennya. Jadi perbedaannya pada di mikroskopisnya. Kemudian ini adalah tekstur dari granoblastik. Nah, tekstur granoblastik sendiri adalah tekstur yang dihasilkan dari mineral equant sampai subequant yang bentuknya agregat atau sekumpulan. Agregat itu kan sebuah sekumpulan gitu kan. Nah, tekstur ini juga bisa disebut dengan tekstur granofelsik. Sebelah kanan ini adalah gambar dari mikroskopis dari granoblastiknya. Ini adalah hand specimen lainnya dari granoblastik. Kemudian ada tekstur kataklastik.
Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada fragmen batuan dan ada matriksnya. Kalau misalnya kata klasik ini sebenarnya adalah tekstur batuan metamorf di mana matriksnya itu lebih halus dan terdapat fragmen. Nah, biasanya batuan metamorf bertekstur kata klasik ini ditemukan di zona shearing. Itu jadi ada fragmen batuan, ada matriks, dan biasanya itu shearing, jadi terdapat tekstur kata klasik. Kemudian ini adalah tekstur relik. Nah, kita udah tahu tadi sebelumnya udah dibahas tekstur ini adalah adanya tekstur batuan asalnya itu masih terpreserve dan terlihat pada batuan yang telah mengalami metamorfisme. Kita lihat di gambar ini adalah gambar metasandstone. Artinya dulunya ini adalah batuan sandstone dan termetamorfismekan sehingga masih terlihat adanya batuan asal dari sandstone itu sendiri. Kemudian kita beralih ke struktur. Yang pertama-tama kita membahas tentang struktur kekar dan sesar. Kalau misalnya kita lihat di sini terdapat sesar yang panjang. Sesar sendiri adalah patahan yang pada batuan yang mengalami pergerakan signifikan, sedangkan kekar adalah patahan batuan yang tidak mengalami pergerakan signifikan. Kita lihat di sini ada banyak kekar di sekitar sesar yang panjang ini. Nah, kemudian ada struktur batuan metamorf lipatan. Nah, lipatan ini adalah lengkungan pada struktur planar pada batuan. Jadi awalnya struktur ini itu adalah struktur yang lurus, jadi foliasi yang lurus ini, kemudian ada deformasi akibat tektonisme, jadi menghasilkan folding-folding pada batuan metamorf ini. Kemudian selanjutnya adalah king band. King band ini adalah lipatan kecil yang terbentuknya tiba-tiba pada batuan yang sudah memiliki fabrik. Jadi kalau misalnya perbedaan king band dengan lipatan, kalau misalnya lipatan itu tadi menyeluruh ke batuannya, lipatannya banyak, sedangkan king band itu kayak cuman lipatan kecil. Selanjutnya adalah vein. Vein ini adalah terbentuk pada biasanya kekar atau sesar yang memiliki rekahan sehingga bisa diisi oleh mineral-mineral lain. Kemudian ini adalah struktur Boudinage. Nah, Boudinage itu adalah berbentuk silindris yang dihasilkan dari stretching dan pull apart. Kalau misalnya kita lihat di gambar ini, awalnya pada silindris ini awalnya adalah suatu bidang planar. Kemudian karena adanya stretching dan pull apart, jadi menghasilkan bentuk seperti silindris yang lurus. Kemudian ini deskripsi batuannya. Pertama kita deskripsi dulu warnanya. Warnanya adalah putih. Kemudian strukturnya tidak terlihat, strukturnya di sini. Kemudian di sini ada tekstur. Teksturnya adalah granoblastik. Granoblastik atau granulosik ini adalah tekstur yang tekstur granoblastik adalah tekstur yang dihasilkan dari butiran mineral yang ekuan sampai subekuan yang membentuk agregat. Kemudian mineral yang terkandung adalah kalsit banyak 100%. Kemudian batuan yang kedua merupakan warna yang terlihat itu ada abu-abu kecoklatan. Struktur yang dihasilkan dari batuan ini tidak terlihat atau tidak ada. Teksturnya itu adalah tekstur foliasi dari melonitik. Nah, tekstur dari melonitik sendiri itu adalah foliasi yang menunjukkan adanya deformasi ductile atau plastis. Jadi, pada batu ini terlihat adanya gelombang. Kemudian, mineral yang dihasilkan pada batuan ini ada mineral mafic sebesar 60% dan mineral plagioklas yang berwarna putih kecoklatan ini yang sebesar 40%. Kemudian ini deskripsi batuan yang ketiga. Pada batuan ini memiliki warna hijau keputihan. Tidak ada struktur yang terdapat pada batuan ini dan teksturnya adalah tekstur foliasi sistos, yaitu adalah pensejajaran mineral yang berukuran halus sampai sangat kasar dan ukuran pensejajaran mineral itu biasanya lebih dari 0,1 mm yang ditandai dengan pensejajaran
butiran mineral yang acicular bladed atau tabular biasanya itu mineral pilosiliciat atau mica dan amfibol. Kemudian mineral yang ada di batuan ini adalah mineral klorid sebesar 50% yang berwarna hijau dan garnet yang berwarna coklat kemerahan sebesar 15% dan muskovit sebanyak 35%. Nah, muskovit itu adalah mineral yang kelap-kelip yang bling-bling gitu. Kemudian ini referensi yang dipakai dari Raymond tahun 2002 dari praktikum petrologi acara 9 ini dicukupkan. Semoga bisa membantu dalam memahami struktur dan tekstur pada batuan metamorf. Cukup sekian dan jaga kesehatan.